Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Risanto Darmawan selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Cloud. Izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada kami untuk menyajikan topik yang berjudul SaaS pada Salesforce. Kelompok kami terdiri dari dua orang. Yang pertama David Guntoro dan Nur Hadiansyah, yaitu saya sendiri. Dimulai dari pendahuluan. Dalam lanskap bisnis yang dinamis saat ini, perusahaan dihadapkan pada tuntunan untuk beradaptasi dan berinovasi secara berkelanjutan. Salah satu elemen penting untuk mencapai hal ini adalah dengan membangun hubungan pelanggan yang kokoh dan berkelanjutan. Salesforce sebagai platform Customer Relationship Management atau CRM terdepan menawarkan solusi software as a service atau SaaS yang mutakhir untuk membangun perusahaan mencapai tujuan tersebut. Sebelum itu, apa itu SaaS? Jika diambil dari website IBM, SaaS atau Software as a Service adalah suatu layanan yang berbasis cloud computing diakses via web browser dan membutuhkan koneksi internet untuk dapat mengakses layanannya. Dengan kata lain, kamu tidak perlu install software atau hardware khusus untuk menggunakan layanannya. Agar lebih jelas, ambil salah satu contoh produk SaaS. Ya, misal saja email. Untuk mengakses email, kamu tidak perlu install hardware ataupun software khusus email. Kamu cukup buka lewat web browser, lewat device yang terhubung dengan internet. Fitur-fitur yang terdapat pada SaaS. Yang pertama ada multi-tenant model. Layanan SaaS kebanyakan dimanfaatkan oleh perusahaan, sehingga servis yang diberikan harus bisa digunakan oleh semua karyawan. Oleh karena itu, dalam satu kali deployment aplikasi, maka layanan tersebut harus mampu memberikan layanan yang dapat diakses oleh beberapa user dalam satu waktu. Yang kedua, ada provisioning otomatis. Seiring berjalannya waktu, jumlah user semakin banyak dan kebutuhan juga semakin kompleks. Maka, layanan yang dibutuhkan untuk pemrosesan secara cepat. Oleh karena itu, diperlukan adanya otomatisasi agar bisa memenuhi semua request dari pengguna. Dengan adanya otomatisasi, maka dimungkinkan untuk mengelola akses semua layanan yang dalam suatu perusahaan secara otomatis. Yang ketiga yaitu pembayarannya menggunakan sistem langganan. Berbeda dengan software pada umumnya, di mana biasanya pelanggan membayar sejumlah uang untuk membeli sebuah lisensi. SaaS ini menggunakan sistem subscription atau berlangganan, layaknya seperti Netflix, Spotify, atau Prime Video. Biasanya, beberapa perusahaan SaaS menerapkan sistem fixed price per 1 bulan, 6 bulan, atau bahkan 1 tahun. Namun, akhir-akhir ini ada juga yang menerapkan pembayaran berdasarkan jumlah pemakaian dalam kurun waktu yang ditentukan. Karakteristik yang terdapat di dalam SaaS. Layanannya bersifat subscribe atau langganan. Kedua, tidak diperlukan adanya install hardware khusus. Pengguna bisa langsung menikmati layanan selama memiliki web browser dan terhubung dengan internet. Yang ketiga, user tidak perlu melakukan update atau pembaruan sendiri karena pembaruan dilakukan secara otomatis. Kekurangannya terdapat dari SaaS. Yang pertama dari risiko keamanan. Karena data disimpan oleh penyedia layanan pihak eksternal, maka perlu dipikirkan dan dimitigasi terkait keamanan data agar terhindar dari serangan cyber security. Kedua, bergantung pada kecepatan internet. Layanan diakses menggunakan koneksi internet, maka performa yang diberikan juga sangat tergantung pada koneksi internet yang terhubung. Semakin cepat, maka semakin baik performanya. Yang ketiga, sangat bergantung. Dapat dikatakan dengan menggunakan layanan SaaS,
maka user akan bergantung pada penyedia layanan. Sehingga apabila dibutuhkan pergantian vendor, maka perusahaan akan sulit untuk melakukan adjustment. Di balik kekurangannya ada keuntungan yang terdapat dari SaaS. Yang pertama, aksesnya mudah dan dapat di mana saja. Karena menggunakan sistem cloud computing, user bisa mengakses layanan ini di mana saja asalkan terhubung dengan internet. Yang kedua, perusahaan dapat menekan cost untuk install hardware khusus. Dan yang ketiga, mudah untuk diimplementasikan, dilakukan pembaruan dan debugging. Keempat, skalabilitas. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu singkatnya, software as a service atau SaaS adalah salah satu inovasi teknologi yang dapat membantu kerja perusahaan. Dengan menggunakan SaaS, pelanggan tidak perlu membeli atau menginstal software secara fisik, melainkan cukup membayar sewa atau langganan untuk menggunakan software tersebut. Aplikasi SaaS dijalankan dan disimpan di server yang terhubung dengan internet, sehingga pelanggan dapat mengakses aplikasi dari manapun selama terkoneksi dengan internet. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.